Assalamualaikum, di video kali ini Dapur Ajib akan berbagi 2 resep jajanan pasar tradisional yang dibikin dari satu macam adonan dasar. Baik, buat yang penasaran langsung aja yuk kita simak bahan serta bagaimana cara pembuatannya. Resep yang pertama saya akan membuat kue klepon. Untuk tahap awalnya kita akan mengukus kelapa parut sebanyak 150 gram dengan seperempat sendok teh garam. Ini diaduk sampai rata. Kemudian kalau sudah tercampur rata, beri 1 lembar daun pandan. Setelah itu langsung aja dikukus selama kurang lebih 15 menit di panci kukusan yang sudah dipanaskan sebelumnya. Kalau sudah, ini bisa kita sisihkan dulu. Selanjutnya saya akan membuat adonan dasarnya. Pertama, campurkan 350 ml air hangat dengan 1 saset santan instan 65 ml, setengah sendok teh garam, 2 sendok makan gula pasir atau setara dengan 30 gram. Kemudian beri 1 sendok teh pasta pandan. Setelah itu semua bahan ini diaduk sampai gulanya itu larut dan tercampur rata. Dan untuk adonan dasarnya campurkan 500 gram tepung ketan dengan campuran bahan cair tadi. Masukkan secara bertahap. Kemudian tuangkan semua sisa bahan cair sampai habis. Dan supaya lebih gampang ngaduknya, saya akan mengaduk dengan menggunakan tangan bersih ya. Aduk semua bahan ini sampai tercampur rata seperti ini. Kalau sudah bisa diambil sedikit, kita bisa lihat ini sudah pas banget buat dipulung adonannya ya. Kemudian sebelum dibentuk, kita akan merebus air dulu. Campurkan air secukupnya dengan 1 lembar daun pandan, kemudian didihkan. Setelah itu kita lanjut membuat adonannya. Di sini saya mengambil sebanyak 1 sendok makan. Untuk ukurannya itu bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Kalau sudah dibulatkan, kemudian kita tekan bagian tengahnya, dan ini nanti akan kita isi dengan gula merah. Ini saya sisir gula merahnya ya. Kemudian langsung aja kita tutup dan kita rapikan. Setelah diisi langsung aja kita pulung lagi supaya permukaannya mulus. Kemudian kalau sudah langsung aja dicemplungkan ke dalam air yang sudah mendidih. Jadi kalau sudah diisi dengan gula merah langsung aja dimasukkan ke dalam air yang sudah mendidih ini ya. Jadi jangan nunggu banyak dulu baru dicemplungkan karena nanti gulanya itu akan meleleh dan bisa pecah saat direbus. Oh iya, jangan lupa air rebusannya dikasih minyak goreng sedikit supaya tidak lengket. Dan kalau sudah mengapung seperti ini, jangan langsung diangkat. Tunggu dulu sekitar 5 menit supaya bola-bola coklatnya ini matang merata. Kalau sudah sekitar 5 menit baru kita angkat dan kita tiriskan. Selanjutnya tinggal diisi lagi adonannya dengan gula merah dan langsung dicemplungkan seperti tadi ya. Dan ini saya angkat lagi. Kemudian akan saya tiriskan, dan kalau sudah ditiriskan langsung aja kita masukkan ke dalam kelapa parut yang sudah dikukus tadi. Kemudian diaduk sampai semuanya terbaluri dengan kelapa parut. Dan untuk hasil dari klepon ini lumayan banyak ya tadi. Untuk satu resep adonan dasar itu saya cuman bikin kleponnya sekitar setengah bagian, dan setengah bagiannya nanti akan saya bikin resep yang lain. Dan ini kita baluri sampai tertutup semuanya. Seperti ini hasilnya ya. Kalau sudah bisa langsung ditata dan disajikan. Untuk hasilnya tadi lumayan banyak ya, tapi karena sebagian sudah dimakan jadi yang ada cuma segini. Selanjutnya kita langsung ke resep kedua, yaitu resep hintalu karuang. Nah, ini adalah separuh bagian adonan dasar dari klepon tadi, jadi tidak saya pakai buat klepon semua. Adonannya saya bulatkan sebesar kelereng tanpa isian, kemudian saya letakkan di atas loyang yang ditaburi tepung terigu supaya tidak lengket.
Bahan lengkapnya cek di kolom deskripsi ya. Kemudian kita langsung ke cara membuat. Pertama, campurkan 700 ml santan kental dan 30 gram gula pasir dan 125 gram gula merah. Kemudian masukkan setengah sendok teh garam dan 1 lembar daun pandan. Di wadah lain campurkan 1 sendok makan tepung beras dengan 2 sendok makan air, kemudian diaduk sampai tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, ini akan disisihkan dulu. Kemudian kita akan memasak semua bahan kuah tadi, rebus sampai mendidih. Sambil diaduk seperti ini supaya santannya tidak pecah. Kalau sudah mendidih, langsung aja masukkan bola-bola yang sudah kita bentuk tadi. Oh iya, untuk santannya memang agak berbuih seperti ini ya. Ini bukan santan pecah, tapi memang karena saya memakai santan kental yang kemasan, yang instan. Biasanya saya pakai santan segar dari kelapa. Kemudian ini diaduk semua. Rebus sampai bola-bolanya ini mengapung. Dan kalau sudah mengapung, ini tetap kita masak ya, supaya bola-bolanya itu benar-benar matang dan santannya tanak. Kurang lebih kita didihkan lagi selama 5 menit. Setelah itu baru kita masukkan larutan tepung beras yang sudah dilarutkan tadi. Kemudian langsung aja diaduk sampai kuahnya mengental dan mendidih lagi. Kalau sudah mendidih seperti ini, kita aduk lagi sebentar. Nah, hasilnya seperti ini ya, kuahnya jadi mengental. Dan kalau sudah mengental seperti ini, bisa kita matikan dan kita angkat. Selanjutnya bisa kita tuangkan ke piring saja atau mangkok. Jadi dari satu adonan dasar tadi bisa jadi kue klepon dan juga bubur hintalu karawang seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim, ini akan kita cobain ya bubur hintalu karawangnya. Untuk rasanya ini kenyal-kenyal dan lembut, terus gurih banget karena tadi pakai santan. Dan selanjutnya kita akan cobain kleponnya juga. Nah, bisa dilihat gula merahnya ini lumer banget ya. Dan untuk tekstur dari kleponnya itu kenyal-kenyal tapi tetap lembut. Baik, selamat mencoba di rumah. Terima kasih sudah menonton video saya dan jangan lupa klik video saya yang di layar akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.